Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini minggu biasa yang ketiga. Setelah tiga rangkaian yang kita lewati melalui pesta Epifani, pembaptisan Tuhan, dan minggu lalu kita merenungkan tentang kemuliaan Tuhan yang ditampakkan melalui perkawinan di Kana. Kali ini kita belajar tentang sesuatu yang penting dan sangat penting dan teramat penting untuk lalu kemudian kita harus mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini. Dalam bacaan Injil hari ini dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan bab 4 ayat 18 sampai 22 diceritakan tentang bagaimana misi Yesus Kristus. Dia mengutip dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang menggambarkan tentang misi Mesias untuk membawa pembebasan kepada para tawanan, orang-orang miskin, memberitakan tahun rahmat Tuhan datang dan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar pembebasan. Dan itu semua para saudara menjadi, boleh dikatakan sebagai tembok yang mengiringi perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan misinya. Injil Lukas sering disebut sebagai Injil kata ketik, Injil pengajaran, karena dalam Injil Lukas kita bisa belajar tentang apa sebenarnya yang dicari Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dijalankan oleh Tuhan selama hidupnya. Nah, misi yang disampaikan pada hari ini melalui Lukas 4 akan meliputi, akan melingkungi, dan akan mengelilingi perbuatan-perbuatan Yesus selama hidupnya di dunia. Dan itu sungguh luar biasa, bahwa dalam diri Yesus apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu kemudian lalu terpenuhi. Selama hidupnya visi Yesus ini atau misi Yesus ini itu menjadi tembok yang membatasi dia, yang membuat Yesus selalu berada dalam tembok itu semua. Bahwa salah satu tahun rahmat Tuhan yang datang, tahun Yobel itu datang ketika pada saat perjanjian lama bahwa dihapuskanlah perbudakan, hutang-hutang tanah dihapus. Tetapi pada zaman Yesus bukan lagi hutang tanah, bukan lagi tanah, bukan lagi perbudakan, tetapi hutang dosa. Ketika Yesus datang, ada pengampunan. Dan itu menunjukkan identitas utama Allah yang merangkum keseluruhan dirinya yang adalah kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu untuk memiliki tembok dalam hidup kita. Tembok ini yang melingkungi kita, yang melingkupi kita, yang menjaga kita. Kita bersyukur bahwa kita menjadi seorang Katolik, bahwa kita hidup di tengah-tengah aneka tradisi, keberagaman. Kita hidup dengan kekayaan, teologi, keindahan, dengan liturgi yang luar biasa indah. Warisan-warisan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa itulah yang membentengi kehidupan gereja. Tradisi Latin, bernyanyi Gregoriana, adanya imam, adanya suster, adanya frater, adanya bruder, adanya tertabis, tidak menikah, adanya rosario, ada jalan salib, adanya lilin, adanya masa-masa liturgi. Ini merupakan tembok dan benteng bagi kita, kekasan kita yang menjaga kita, dan terutama membuat kita mengenal siapakah diri kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita tentang hal ini. Memang panggilan gereja untuk menjadi selalu relevan itu penting. Maka Yesus pada hari ini dan sabdanya itu akan selalu relevan kapan dan dimanapun. Kaum miskin selalu ada dimanapun. Yang tertindas selalu ada dimanapun. Mereka yang terbelenggu oleh perbudakan-perbudakan apapun selalu ada di sekitar kita. Kita datang untuk itu. Setelah kita mau membentengi diri kita, kita membuat tembok atau dinding bagi kita untuk membuat kekokohan dalam diri kita. Kita lalu membangun jembatan. Kita lalu membawa sesuatu yang baru bagi dunia, memperbaharui dunia. Yesus hari ini telah membentengi dirinya. Dia adalah anak Tuhan. Dia juga anak Israel, dia anak Yahudi.
tetapi dia juga adalah Sang Mesias itu sendiri. Kekokohan itu tidak perlu lagi diragukan, tetapi lebih daripada itu ia juga keluar dari itu. Ia mau menjadi jembatan, ia keluar untuk menjumpai orang-orang yang tidak layak. Ia menjumpai orang-orang yang disingkirkan. Ia juga menjumpai orang-orang yang diperlakukan tidak seperti manusia. Dan Tuhan membawa kasih ilahi itu bagi siapapun, sehingga lalu orang berani masuk ke dalam benteng itu. Karena sesungguhnya di dalam benteng ini ada sukacita yang sejati. Mari para saudara, hari ini adalah Minggu Sabda Allah. Salah satu cara kita untuk membentengi diri kita ialah dengan memakan sabda Allah. Memakan sabda Allah itu menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kepenuhan hidup, terutama juga menjadi pandu bagi kita dalam menjalani aneka peristiwa hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.